Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia sebagai ladang bisnis. Komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis atau keuntungan sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya, individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial atas. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan menjadi mahal. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat kurang mampu yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan kriminalitas. Komersialisasi dapat menggeser siswa yang berprestasi dengan siswa yang kelas sosialnya tinggi sehingga mengubah tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Para pendidik kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih mengutamakan uang daripada pendidikan. Dapat dikatakan bahwa mencari pendapatan tambahan lebih menarik daripada mengembangkan pengetahuan. Adanya dorongan misi untuk meningkatkan keuangan sebesar-besarnya, lembaga pendidikan kemudian lebih banyak menerima pelajar yang berasal dari kelas sosial atas walaupun memiliki kecerdasan yang sedang. Pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mengancam kepemimpinan masa depan yang hanya milik masyarakat yang mampu sekolah tinggi, walaupun secara intelektual dapat diragukan. Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa banyak lembaga pendidikan tinggi maupun sekolah dengan status yang kurang jelas tumbuh subur terutama di kota besar bahkan merambat ke kota kecil. Lembaga-lembaga tersebut lebih mementingkan keuntungan daripada mutu sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan di Indonesia. Selain itu, muncul juga sekolah-sekolah dengan program dan perlengkapan yang serba mahal, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi yang hanya dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan. Contohnya seperti sekolah swasta. Di perguruan tinggi juga menampung lebih banyak jalur mandiri daripada SNMPTN ataupun SBMPTN. Hal ini bisa disebabkan karena pihak perguruan tinggi membutuhkan dana yang lebih besar untuk gedung dan lain-lain sehingga siswa yang kurang mampu dan berprestasi tersingkirkan karena mahalnya biaya yang dibutuhkan. Pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya dan termotivasi untuk belajar yang lebih baik. Pada program wajib belajar 12 tahun, nantinya SMA dan sederajat memperoleh aliran dana BOS, sehingga biaya pendidikan dapat ditanggung oleh pemerintah dan tidak begitu memberatkan para orang tua atau wali murid. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi komersialisasi dan komoditasi pendidikan di jenjang SMA. Dan biaya tinggi tidak lagi menjadi alasan bagi mereka yang tidak mampu untuk berhenti belajar. Pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dari lembaga pemerintah dapat diwakilkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, sedangkan dari lembaga non-pemerintah dapat diwakilkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang peduli dengan dunia pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.